Halo teman-teman, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Desi Satriani, Sita Udayanti, dan Friska Variaska akan menjelaskan mengenai proses destilasi uap minyak atsiri menggunakan daun cengkeh. Destilasi merupakan proses pemisahan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Destilasi sangat baik untuk memisahkan bahan-bahan alam yang berupa zat cair untuk memurnikan cairan yang mengandung pengotor. Prinsip dari destilasi ini adalah metode pemisahan yang didasarkan pada perbedaan titik didih antara komponen-komponen yang akan dipisahkan. Secara teoritis, bila perbedaan titik didih antara komponen semakin besar, maka pemisahan dengan cara destilasi akan berlangsung semakin baik, dan hasil yang diperoleh akan semakin murni. Sebagai dasar teori dalam praktikum kali ini, minyak atsiri merupakan campuran dari beberapa bahan kimia yang membentuk zat dengan karakter berupa baunya yang khas dan dihasilkan oleh tanaman. Minyak cengkeh merupakan satu dari berbagai jenis minyak atsiri serta memiliki aplikasi yang luas di bidang industri, kosmetik, obat-obatan, hingga bahan makanan. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah 1. Seperangkat alat destilasi uap. 2. Refraktometer untuk mengukur indeks bias minyak. 3. Pignometer untuk menentukan massa jenis minyak. Pada bagian bahan, praktikum ini menggunakan bahan-bahan berupa daun cengkeh sebanyak 1 kg dan garam natrium sulfat anhidrat beserta aseton. Sebagai langkah kerja dari praktikum ini, tahap pertama ialah mengisi boiler dengan 15 liter air. Fungsi dari boiler berisi air ialah untuk menghasilkan uap air guna dialirkan ke ketel bahan yang berisi daun cengkeh. Boiler yang sudah terisi oleh air selanjutnya ditutup rapat agar uapnya tidak keluar dari sistem. Langkah kedua adalah memasukkan 1 kg daun cengkeh ke dalam ketel bahan yang telah dipasang saringan stainless steel di bagian bawah untuk memudahkan distribusi uap berinteraksi dengan bahan. Kemudian, ketel bahan ditutup rapat dengan penutup yang dikaitkan dengan mur beserta baut. Ketel bahan selanjutnya dirangkai menggunakan pipa konektor dan dialirkan melalui kondensor menuju separator. Fungsi dari konektor adalah menghubungkan ketel bahan dengan kondensor untuk mempermudah proses transportasi uap minyak dan air yang dihasilkan. Sementara itu, fungsi kondensor adalah tempat kondensasi uap campuran minyak dan air yang telah dihasilkan. Separator di sini berfungsi sebagai penampung minyak yang dihasilkan. Berikut ini dapat kita saksikan secara bersama terkait rangkaian lengkap alat destilasi uap.
Langkah ketiga adalah menyalakan kompor dan menunggu selama 1 hingga 2 jam hingga muncul tetesan pertama di separator. Pada separator, minyak berada di bagian bawah separator dan air berada di bagian atas separator. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan massa jenis antara minyak cengkeh dengan air, di mana massa jenis minyak cengkeh sebesar 1,06 gram per mililiter lebih besar daripada massa jenis air sebesar 1,00 gram per mililiter. Berikut ini merupakan penampakan dari minyak cengkeh yang telah dipisahkan menggunakan separator. Setelah proses distilasi berjalan sempurna, minyak cengkeh yang berada di bawah separator dapat dipisahkan dari separator untuk kemudian dimurnikan menggunakan garam natrium sulfat anhidrat. Proses pemurnian diawali dengan penambahan garam natrium sulfat anhidrat secukupnya pada minyak cengkeh sambil diaduk sehingga molekul-molekul air pada minyak cengkeh dapat terserap secara sempurna. Setelah itu, minyak yang dihasilkan dituang pada gelas ukur dan dicatat volume yang dihasilkan. Prosedur berikutnya ialah menentukan massa jenis dari minyak daun cengkeh. Hal tersebut dilakukan dengan menimbang piknometer kosong dan kemudian diisi dengan aquades hingga penuh. Tutup dan bersihkan bagian luar piknometer dengan tisu hingga bersih dan kering. Selanjutnya, piknometer berisi air ditimbang dan dicatat massanya. Langkah selanjutnya ialah piknometer tersebut dibuang airnya dan dicuci dengan aseton lalu dikeringkan. Timbang kembali piknometer kosong tersebut. Piknometer kosong tersebut selanjutnya diisi dengan minyak cengkeh hasil isolasi hingga penuh dan ditutup lalu ditimbang. Catat kembali massa yang dihasilkan. Setelah itu, dapat ditentukan massa jenis minyak cengkeh melalui perhitungan. Prosedur selanjutnya ialah menentukan indeks bias dari minyak cengkeh. Pengujian indeks bias sangat penting dalam penentuan kemurnian minyak atsiri. Indeks bias ditentukan menggunakan alat refraktometer. Prinsipnya adalah, jika cahaya melewati media kurang padat seperti udara ke media yang lebih rapat seperti minyak, maka sinar akan membelok atau membias dari garis normal. Hal tersebut menjadi kriteria penting dalam penentuan indeks bias minyak atsiri. Semakin banyak kandungan air pada minyak, maka semakin kecil pula indeks biasnya. Langkah pertama dalam menentukan indeks bias adalah mengisi wadah sampel pada refraktometer dengan aquades, lalu ditutup rapat dan dimasukkan ke dalam alat refraktometer.
Sampel kemudian dianalisis indeks biasnya dengan cara mengamati pada lensa refraktometer. Setelah selesai, sampel air diganti dengan minyak cengkeh hasil analisis dan dianalisis indeks biasnya menggunakan cara yang sama hingga didapatkan nilai indeks biasnya. Demikian praktikum kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan dalam menyajikan praktikum ini, kami mohon maaf.